Halo semuanya, jadi hari ini kami akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Selamat menonton! Nah, pasar persaingan sempurna ini memang penting untuk kita bahas dikarenakan pasar persaingan sempurna ini salah satu yang berperan untuk memajukan perekonomian masyarakat dan mensejahterakannya juga. Maka dari itu, anak muda juga harus tahu apa sih pasar persaingan sempurna itu. Apa itu pasar persaingan sempurna? Jadi, pasar persaingan sempurna itu adalah suatu pasar yang terdapat banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang identik, sehingga masing-masing dari mereka akan menjadi penerima harga. Apa benar cara masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna itu mudah? Benar, untuk masuk dan keluar pasar persaingan sempurna itu mudah karena tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dalam pasar persaingan sempurna ini. Bagaimana cara menghitung pendapatan dari perusahaan susu? Nah, cara menghitung pendapatannya yaitu seperti berikut. Misalnya, total revenue. Total revenue itu sama dengan price-nya dikali quantity. Jadi misalnya price-nya $6 1 galon. Jadi kalau 2 galon itu total revenue-nya akan mendapat $12. Lalu ada average revenue. Itu pendapatan yang diterima untuk setiap galon susunya. Berarti rumusnya adalah total revenue dibagi dengan quantity. Sehingga average revenue ini sama dengan price-nya. Terus ada marginal revenue. Marginal revenue ini kita pakai delta total revenue dibagi dengan delta quantity. Sehingga marginal revenue ini perubahan pendapatan total dari setiap penjualan 1 galon susu tambahan. Dan marginal revenue ini juga sama dengan nilai P. Lalu apa sih contoh dari pasar persaingan sempurna? Ciri-cirinya juga gimana? Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna adalah kasus beras yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu, harga beras di Indonesia naik 2 kali lipat dibandingkan harga internasional. Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan importasi beras, namun importasi beras tidak efektif dikarenakan Bulog mengimpor beras ketika harga internasional telah naik. Nah, pasar beras di sini menjadi contoh dari pasar persaingan sempurna, dikarenakan pasar beras ini memiliki ciri dari pasar persaingan sempurna. Ciri tersebut diantara lain yang pertama yaitu penjual dan pembelinya banyak. Di sini banyaknya penjual dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam pemenuhan kebutuhan beras. Lalu ciri yang kedua yaitu produk yang dijualkan yaitu homogen atau serupa. Dengan itu pembeli harus pintar-pintar untuk memilih kualitas dan kuantitas yang baik. Lalu ciri yang ketiga yaitu free entry dan free exit. Di sini penjual dapat keluar dan masuk pasar sesuai dengan kondisi pasar tersebut. Lalu ciri yang terakhir adalah price taker. Entah penjual atau pembelinya banyak, harganya juga akan tetap sama. Dan interaksi penjual dan pembeli ini yang menentukan harga tersebut. Jadi tujuan pasar kompetitif itu apa sih? Nah, tujuan pasar kompetitif itu simple banget. Jadi, tujuan mereka itu sebenarnya untuk memaksimalkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyak yang mereka bisa. Nah, gimana sih cara taunya mereka sudah memaksimalkan keuntungan itu? Jadi, caranya itu mereka melihat total marginal revenue-nya sama marginal cost-nya itu sama. Jika sama, berarti keuntungan yang mereka dapat itu sudah maksimal. Jika marginal revenue lebih besar, berarti mereka harus menaikkan kuantitasnya, tetapi jika marginal revenue-nya lebih kecil daripada marginal cost, berarti mereka harus menurunkan kuantitasnya supaya mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Contoh perusahaan tutup sementara itu gimana sih? Terus penyebabnya apa? Jadi contoh perusahaan yang tutup sementara itu adalah perusahaan PepsiCo. Jadi PepsiCo ini pada tahun 2019 tutup karena kontrak kerjasamanya dengan PT Indofood di Indonesia ini telah usai. Lalu pada tahun 2023 di bulan Agustus, PepsiCo ini kembali masuk di Indonesia dengan peresmian peletakan batu pertama pabriknya di Cimahi, Jawa Barat. Lalu alasan sebuah perusahaan tutup sementara itu karena pendapatan totalnya lebih sedikit dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksinya. Lalu ada data yang mencatat pendapatan PT Indofood yang bekerja sama dengan PepsiCo itu dari 2013 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan, namun selalu mengalami kerugian juga, sehingga PepsiCo ini tidak melanjutkan kontrak kerjasamanya dengan PT Indofood karena selalu mengalami kerugian. Perusahaan yang tutup selamanya itu apa sih? Bukannya perusahaan yang tutup selamanya dan sementara itu sama aja.
paling perusahaan yang katanya tutup selamanya nanti bakal buka lagi. Nah, perusahaan yang tutup selamanya dan perusahaan yang tutup sementara itu sebenarnya sama saja. Namun di sini ada yang membedakan perusahaan yang tutup selamanya, yaitu perusahaan yang tutup selamanya berarti mereka berhasil untuk menyelamatkan biaya tetap dan biaya variabel mereka. Nah, di sini biasanya perusahaan yang tutup selamanya itu akan membuat perusahaan baru yang akan lebih sukses nantinya dibandingkan perusahaan lama. Di sini kami mengambil contoh perusahaan yang tutup selamanya adalah perusahaan JDID, yaitu perusahaan komersial dari China yang telah berganti nama menjadi JD Global dan berganti tujuan juga untuk menjadi gudang inti dan fokus memperluas jaringan. Nah, di sini kami memutuskan atau kami bisa mengetahui bahwa JDID ini tutup selamanya karena di sini dilihat dari data-datanya, JDID sendiri tidak bisa atau tidak mampu untuk balik modal. Biaya dari hasil produksinya itu lebih besar dibandingkan pendapatan mereka. Selain itu, harga mereka sendiri lebih kecil dibandingkan modal mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka itu tidak mampu balik modal dan akhirnya mereka bangkrut lalu tutup selamanya. Jadi sebagai generasi muda, kita bisa mengambil peran dengan belajar lebih giat dari materi yang ada untuk membangun ekonomi di masa depan. Baik cara berpikir maupun cara berperilaku di masa depan. Thank you for watching.